Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias si pendekar kapak maut Naga Geni 212 menjadi gatal juga tangannya melihat kelakuan Bagaspati kepada Sekar. Gerangan, apa yang telah dilakukan Bagaspati? Yuk cari tahu di video berikut ini. Prana sadar bahwa Wiro telah menolongnya dari satu kedudukan yang merugikan. Dia tahu bahwa dia tak bakal sanggup menghadapi Bagaspati. Dengan berkata demikian, Wiro bukan saja telah menolongnya, tapi sekaligus membuat dia tidak kehilangan muka sama sekali. "Hai, ayo seranglah!" teriak Wiro ketika Bagaspati masih dilihatnya berdiri tak bergerak. "Kau terlalu cepat-cepat ingin mati rupanya, setan alas," desis Bagaspati. Tubuhnya membungkuk ke muka. Kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai 2 dim. Ini satu tanda bahwa dia tengah kerahkan tenaga dalam dan siap untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Didahului dengan teriakan macam serigala melolong di malam buta, maka Bagaspati melesat ke muka. 2 tendangan dahsyat menderu ke arah perut dan kepala pendekar 212. Sedang pedang hitam membuat satu jurus yang mengandung 5 serangan berantai. Cia! Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Meski pukulan ini berhasil membuat tendangan lawan batal, namun pukulan itu sendiri kemudian dibikin buyar oleh sambaran angin pedang Bagaspati. Penasaran sekali Wiro dalam jurus kedua membuka serangan dengan jurus membuka jendela memanah rembulan. Lengan kanan dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kiri meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat laksana kilat. Sukar dilihat mata dan terdengarlah seruan tertahan Bagaspati. Betapa tidak, detik itu juga dirasakannya pedang hitamnya telah terlepas dari tangan, ditarik oleh satu betotan yang dahsyat. Dan bila dia memandang ke depan, dilihatnya senjata itu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Hei, bagaimana Bagaspati? Akan kita lanjutkan pertempuran ini? Muka Bagaspati mengelam merah. Setan alas, kau datang ke sini untuk mencari cambuk api angin, bukan? Baik, aku akan keluarkan senjata itu, tapi bukan untuk diberikan kepadamu, tapi untuk bikin kau mati konyol. Bagaspati selinapkan tangan ke dalam jubahnya. Sesaat kemudian, maka di tangannya tergenggam sebuah cambuk berhulu gading berwarna merah. Bagaspati mengekeh. Nih, ambillah. Cambuk api angin di tangan Bagaspati berkelebat mengeluarkan angin laksana topan dan semburan lidah api yang luar biasa panasnya. "Prana, Sekar, lekas menyingkir!" teriak Wiro seraya buang diri ke samping beberapa tombak. Cambuk api angin menderu dahsyat menghantam pohon kelapa di belakang Wiro. Pohon kelapa ini terbabat putus, dan baik putusan yang mental di udara maupun yang masih tinggal tertanam di tanah, semuanya hangus di telan api.
Diam-diam, Pendekar 212 leletkan lidah. Wih, mantap. Di saat itu pula, cambuk api angin menderu kembali. Wiro kiblatkan pedang hitam milik Bagaspati. Sementara itu, dia melihat bagaimana anak-anak buah Bagaspati yang ada menyingkir sejauh mungkin. Pedang hitam dan cambuk api angin saling bentrokan. Duar! Api menyembur. Wiro berseru kaget dan cepat-cepat lepaskan pedang hitam di tangannya. Pedang itu berubah menjadi merah, terbakar api cambuk sakti. Maki Wiro dalam hati. Hebat sekali cambuk api angin itu. Cambuk api angin datang bergulung-gulung. Suaranya seperti petir susul menyusul. Pendekar 212 menjadi sibuk. Melompat kian kemari dengan cepat, jungkir balik di udara dan berguling di tanah. Semua itu untuk hindarkan diri dari serangan cambuk api angin yang ganas. Pranajaya sendiri tiada menduga cambuk api angin demikian hebatnya. Diam-diam, pemuda ini merasa khawatir apakah Wiro akan sanggup bertahan sampai 5 jurus di muka. Pakaian Wiro dilihatnya sudah kotor dan robek-robek. Rambutnya yang gondrong acak-acakan, mukanya berselemotan tanah. Dan cambuk sakti itu masih juga menderu-deru mengejar kemana Wiro berkelebat. 2 jurus di muka, Pendekar 212 benar-benar dibikin sibuk sekali, malah terdesak hebat dan dipaksa bertahan mati-matian. Di dalam ketegangan, pertempuran yang menyisakan dada itu, tiba-tiba terdengarlah gelak tertawa yang aneh dan suara siulan menggigitkan tak menentu iramanya. Dalam kejap itu pula, sinar putih kelihatan menabur angin yang memerikan kulit, menderu sedang, suara seperti ratusan tawon terdengar datang dari segala jurusan, dan tubuh Wiro Sableng sendiri lenyap dari pemandangan. Bagaspati putar cambuk api angin lebih cepat. Dua! Dentuman macam suara petir terdengar tiada henti. Angin laksana topan menggebu dan lidah api hampir setiap saat menyembur ganas. Namun kini, gerakan-gerakan yang dibuat cambuk sakti itu tidak leluasa seperti tadi lagi. Cambuk api angin tertahan dalam lingkungan putih sinar kapak naga geni 212 di tangan Wiro Sableng. Bagaimanapun, Bagaspati rubah jurus-jurus silat dan percepat permainan cambuknya, tetap saja dia merasa semakin kepepet. Hei, terima jurus naga sebatkan ekor ini, Bagaspati, seru Wiro. Bagaspati hanya mendengarkan suara Wiro saja. Serangan Wiro yang bernama jurus naga sebatkan ekor itu sama sekali tidak sanggup dilihatnya karena cepatnya. Dan tahu-tahu, tras! Lalu terdengar lolongan Bagaspati. Cambuk api angin terlepas dari tangan kanannya. Tangan kanan itu sendiri tercampak ke tanah. Buntung dibabat kapak maut naga geni 212 sampai sebatas bahu. Darah menyembur kental dan merah. Bagaspati macam orang gila menjerit-jerit dan lari sana, lari sini. Seradak seruduk macam orang celeng. Racun kapak naga geni mulai menjalari pembuluh-pembuluh darahnya. Ketika pemandangannya berkunang dan lututnya goyah tak ampun lagi, pemimpin bajak laut ini melosok ke tanah, berguling-guling dan menjerit-jerit tiada henti. Semua anak buahnya memandang dengan penuh ngeri. Bunuh saja aku, bunuh! Teriak Bagaspati karena tidak sanggup merasakan sakit yang menggerogoti dirinya akibat serangan racun yang sudah menyusup ke seluruh tubuhnya. Bagaspati masih terus berteriak dan berguling-guling sampai beberapa saat di muka. Namun kemudian ketika nyawanya lepas, maka tubuh itu pun menggeletak tak berkutik lagi. Bagaspati dengan tubuh menelentang, mulut berbusa dan mata melotot ke langit.
Sungguh menggidikan memandang tampangnya. Pendekar 212 tarik napas dalam. Sekali tiup saja, maka lenyaplah noda darah pada mata kapak naga geni 212. Dia melangkah dan mengambil cambuk api angin. Senjata hebat, katanya sambil geleng kepala. Lalu cambuk api angin itu diberikannya pada Pranajaya. Terima kasih Wiro, kata Prana dengan penuh gembira tapi juga haru. Di saat itu, Wiro Sableng sudah melangkah ke hadapan anggota-anggota bajak laut yang masih hidup. Jumlah mereka tak lebih dari 35 orang kini. Hei, kalian semua sudah lihat sendiri betapa mengerikan kematian itu, seru Wiro dengan suara lantang. Kuharap ini menjadi pelajaran yang baik. Berjanjilah bahwa kalian mau meninggalkan pulau ini, berhenti jadi bajak laut, dan hidup sebagai manusia baik-baik. Banyak pekerjaan baik seperti jadi nelayan, petani, atau berdagang. Dan atas janjian kalian itu, kami bertiga akan ampunkan nyawa kalian. Hening sejenak. Salah seorang anggota bajak laut tiba-tiba jatuhkan diri berlutut. Kawan-kawannya juga kemudian menyusul berlutut. Wiro garuk-garuk kepala. Buset, orang suruh berjanji, kenapa berlutut? Memangnya aku ini Tuhan? Disembah-sembah pula. Udah, bangun semua, teriak Wiro. Semua anggota bajak laut itu cepat bangkit berdiri. Pada paras mereka kelihatan rasa tunduk dan kesadaran serta niat untuk kembali hidup sebagai orang baik-baik. Tampang-tampang kalian, kok kenal semua ya? Ingat, kalau kelak ada di antara kalian yang masih kutemuin hidup dalam jalan jahat, kalian tahu hukuman apa yang bakal kalian terima. Wiro berpaling pada kedua kawannya. Oke deh, sudah saja kita tinggalkan tempat ini kawan-kawan. Prana dan Sekar mengangguk. Ketika ketiganya hendak berlalu, salah seorang bekas anggota bajak laut bersuruh, "Tunggu." "Ada apa?" tanya Wiro. "Di pulau ini ada satu gudang besar berisi timbunan barang dan uang. Apa yang akan kami lakukan dengan benda-benda itu?" Buset, kenapa jadi toh? Lalu, kalian bagi-bagi saja sama rata dan jadikan modal buat hidup baik-baik, saut Wiro. Seorang bekas anak buah Bagaspati lainnya berkata, "Kami tidak keberatan memberikan separuh dari harta dan uang itu pada kalian bertiga." Pendekar 212 berpaling pada kedua kawannya lalu tersenyum. "Terima kasih sobat, kami datang ke sini bukan buat cari harta atau uang, tapi cambuk api angin. Senjata itu telah kami temui dan kami mesti pergi." Ketika rakit mereka diseret ke tepi pantai, bekas-bekas anak buah Bagaspati itu menawarkan akan mengantarkan mereka ke pantai Jawa, tapi mereka menolak. "Dah, rakit ini cukup baik kok dan lebih cepat jalannya," jawab Wiro. Dan betapa anehnya bagi bekas anak buah Bagaspati itu, sewaktu menyaksikan rakit tersebut meluncur dalam kecepatan luar biasa. Padahal tenaga penggeraknya hanya tangan-tangan Wiro dan Prana yang dibuat sebagai pengganti dayung. Pantai Jawa telah berada di hadapan mereka dan tak lama kemudian, di waktu sang surya mulai kemerahan warnanya di ufuk barat, maka sampailah mereka di ujung timur Pulau Jawa. "Kita telah sampai nih sobat-sobatku," seru Wiro. Dia yang pertama sekali melompat ke daratan. "Dan ini adalah saat perpisahan kita." Prana dan Sekar sama-sama terkejut. Wiro sebalik tertawa. Pada bingung. "Tugasmu telah selesai bukan Prana? Cambuk api angin sudah berhasil ditemui." "Tapi Wiro," ucapan Prana ini dipotong oleh Wiro, "di lain hari kelak, kita pasti akan jumpa lagi sahabat-sahabat. Ada satu hal yang ingin kukatakan pada kalian." Wiro memandang Sekar dan Prana berganti-ganti dengan senyum-senyum. "Kalian ingat malam bulan sabit waktu kita berhenti di tepi anak sungai dulu itu?
Prana dan Wiro saling pandang. Prana dan Sekar saling pandang, mengingat-ingat, dan begitu ingat, masing-masing mereka sama memandang pada Wiro. Maaf saja ya, aku mencuri dengar apa yang kalian percakapkan saat itu. Para Sekar dan Prana menjadi merah dengan serta-merta. Keduanya sama tundukkan kepala. Mereka ingat, malam di tepi sungai waktu itu mereka membicarakan soal cinta itu. Sobat-sobatku, kalian boleh saja buat 1000 janji, tapi kalian pertama-tama mesti kembali ke tempat guru kalian. Urusan jodoh guru kalian mesti diberitahu. Paras kedua orang itu semakin memerah. Wiro tertawa tergolak. Idi pada merah nih mukanya. Nah, sobat-sobatku, selamat tinggal. Kudoakan agar kalian bahagia. Wiro, tunggu dulu. Suruh Prana dan Sekar hampir bersamaan. Namun tubuh pendekat 212 sudah berkelebat. Prana merasakan tepukan pada baunya, sedang Sekar merasa cuilan pada dagunya. Sewaktu memandang berkeliling, Wiro Sableng sudah tiada lagi. Aku tak akan melupakan dia, desis Prana. Kelak, bila aku punya anak laki-laki, aku akan namakan dia Wiro. Prana putar kepalanya. Pandangannya bertemu dengan pandangan Sekar. Meski cuma pandang memandang, tapi semua itu menimbulkan satu kekuatan gaib yang membuat mereka saling melangkah mendekat untuk kemudian saling berpeluk. Laut, langit, dan matahari sore menjadi saksi betapa mesranya pelukan itu. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul 3 Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Dewi Siluman Bukit Tunggul. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.